Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam devotion hari ini bersama Gereja ICC Bandung. Tuhan mengenal hati setiap kita. Tidak ada satupun pergumulan yang luput dari perhatiannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ada masa-masa di mana kita merasa tidak kuat. Kita merasa sendirian, beban terasa berat, hati dan pikiran terasa sesak. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merasakan hal yang demikian? Saya sendiri pernah. Nah, yang membuat semakin sulit, tidak semua orang bisa terbuka. Tidak semua orang bisa bercerita. Dan bahkan tidak semua orang punya tempat atau seseorang yang dapat dipercaya. Kabar baiknya, Tuhan tahu dan tidak asing dengan perasaan demikian. Tuhan tahu bahwa kita akan menghadapi masa-masa sukar seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas dua hal yang sebetulnya Tuhan sudah sediakan yang dapat menolong kita di kala hati terasa berat. Yang pertama, Roh Kudus, penolong yang dijanjikan. Bapak Ibu Saudara, terkadang setiap daripada kita bisa duduk di tengah keramaian, namun kita merasa hati kita begitu sepi. Atau terkadang kita bisa tetap melakukan aktivitas kita, kesibukan kita, namun hati kita bergumul dengan dahsyat. Kita bingung harus mulai dari mana, kita bahkan berdoa tidak tahu harus mulai dari mana dan terasa berat untuk berkata-kata. Tuhan pun tidak asing dengan air mata yang jatuh diam-diam. Bahkan sebelum kita mengalaminya, Dia sudah melihat dalam kehidupan para murid-muridnya dahulu. Jadi pada malam sebelum Tuhan disalibkan, Tuhan duduk bersama murid-muridnya. Tuhan tahu bahwa para murid akan merasa takut, kebingungan, dan kehilangan akan kepergiannya. Tapi Tuhan tidak membiarkan para muridnya masuk ke dalam masa sulit itu sendirian. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai dan tinggal di dalam kita. Artinya, bukan hanya menyertai dari luar, tapi tinggal di dalam. Jadi ketika semua orang pergi, segala sesuatu terasa gelap, ada pribadi yang ilahi yang tetap tinggal dan tidak pernah meninggalkan. Saya percaya janji ini juga bukan hanya berlaku untuk para muridnya saja, tapi berlaku untuk kita hari-hari ini. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita supaya kita tidak pernah terpisah dari penyertaan Tuhan selamanya. Saat kita tidak sanggup lagi berkata-kata, saat air mata lebih banyak dari ucapan doa mungkin, Roh Kudus lebih mengerti. Bahkan lebih dari itu, Roh Kudus bekerja. Dalam Yohanes 14 ayat ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hari ini mari kita mengingat kembali bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita bukan pribadi yang pasif. Dia pribadi yang aktif, dia berbicara, dia membimbing. Roh Kudus siap menolong setiap saat. Dia menghibur, dia mengingatkan janji-janji kita kepada Tuhan. Mengajar kebenaran dan menuntun dalam setiap langkah dan pergumulan kita semua. Jadi mari kita libatkan Roh Kudus lebih dalam lagi dalam keseharian kita. Bukan hanya saat pada ibadah saja, tapi mulai rutin untuk berkomunikasi setiap hari dengan sederhana. Tuhan, tolong tuntun saya, Roh Kudus tuntun saya. Dalam setiap pergumulan selalu sertakan Roh Kudus dan sadari bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Yang kedua, firman Tuhan, penguat yang meneguhkan. Dalam keadaan yang sukar, banyak orang lebih ingin solusi yang instan. Ada yang berpikir bahwa saya tidak merasa apa-apa saat membaca firman Tuhan, dan beribu alasan lainnya ketika disuruh membaca firman Tuhan. Namun Mazmur 119 ayat yang ke-28, jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, pemazmur ini mengalami kondisi yang berat saat itu.
Kondisinya mirip dengan apa yang hari-hari ini mungkin kita alami. Pemazmur ini sedang menangis, berduka hati, berbeban berat. Hatinya begitu berat. Nah, yang menarik adalah ia berkata, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi pemazmur ini tidak meminta supaya penderitaannya langsung hilang begitu saja, tapi agar hati dan jiwanya diteguhkan kembali lewat janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Pemazmur ini menunjukkan sikap bahwa ketika realita hidup runtuh, goyah, tapi ia tetap berpaut pada firman Tuhan yang kokoh. Nah, kita sering lupa bahwa firman Tuhan bukan sekedar teks dalam kitab suci biasa, tapi firman Tuhan adalah suara Tuhan yang hidup dan berkuasa. Seperti yang dikatakan Yohanes 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi setiap kali kita membaca firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang membuka hati kita dan memberikan ruang bagi Tuhan untuk berbicara kepada kita. Ia menguatkan, ia meneguhkan setiap langkah kita. Jadi kita perlu jadikan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan utama, bukan cadangan terakhir. Nah, hal ini sendiri saya lakukan. Setiap hari setelah bangun tidur, membiasakan diri, hal pertama yang saya lakukan adalah membaca firman, mencari suaranya. Ada satu ayat yang menjadi pedoman hidup saya sampai dengan hari ini dalam memandang firman Tuhan. Dalam Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi begitu pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Sesibuk apapun, seberat apapun pergumulan kita, mari berikan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Jadi poin yang kedua, bila hati terasa berat, ingatlah ada firman Tuhan yang hidup, yang meneguhkan, yang menguatkan, dan menuntun kita setiap hari. Amin. Sebentar saya selesai. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa dalam hidup ini akan ada masa-masa sukar dan hati terasa berat. Tapi Tuhan tahu dan kita tidak dibiarkan sendiri. Roh Kudus dan firman Tuhan sudah diberikan kepada kita, bukan dalam bentuk benda atau tulisan, tapi jauh lebih dari itu merupakan seorang pribadi yang hidup di dalam kita. Dan ketika kita mengerti kebenaran itu, kita punya kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang berat. Mari kita hidup erat dengan Roh Kudus dan berakar kokoh dalam firman-Nya. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah ayat dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu sudah disampaikan. Tuhan, terima kasih untuk penolong yang Kau berikan, Roh Kudus dan firman-Mu, Tuhan. Engkau tahu isi hati kami, apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan. Kau yang mengerti beban hidup kami, Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa kami gak pernah sendirian, Tuhan. Kami mau serahkan segala pergumulan kami, segala ketakutan, segala kecemasan, segala kesendirian kami ke dalam tangan pemeliharaan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kami percaya Engkau peduli dan Engkau dekat dengan kami. Terima kasih, Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.